Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau bongkar amplop ini ya teman-teman. Ini tuh amplop untuk budgeting di bulan Juni kemarin sebenarnya gitu. Cuman karena nggak kepake ya di bulan Juni kemarin itu aku ubah metode. Jadi aku keluarkan uangnya hari ini ya. Nah, seperti yang kalian ketahui di video-video sebelumnya, mungkin bagi subscriberku yang lama ya pasti kalian tahu ya, karena dari kemarin-kemarinnya itu dari pertama kali aku membuat budgeting, biasanya itu aku terapkan seperti gaji bulanan ya teman-teman. Jadi karena suamiku tuh kan pendapatannya per hari ya, jadi itu aku kumpulin dulu selama 1 bulan, kemudian budget yang bulan kemarin itu yang aku pakai untuk bulan ini kayak gitu. Nah, ini contoh seperti di bulan Mei ini terakhir aku budgeting ya teman-teman, di bulan Mei kemarin. Jadi uang yang ada di amplop itu di dalamnya itu sesuai dengan yang ada di list di sini gitu. Rencananya kan aku mau pakai di bulan Juni ya untuk budgeting bulan Juni gitu. Cuman katanya suami kenapa nggak coba ubah metode aja gitu, katanya siapa tahu kan nanti hasil nabungnya gitu ya mungkin lebih banyak gitu ya, pengeluarannya juga lebih terkontrol gitu. Nah, ini biasanya tuh kalau dari kemarin-kemarinnya aku juga catat setiap harinya pendapatannya berapa, dan biasanya aku langsung pisah-pisahkan gitu ya, kayak uang belanja gitu setiap harinya tuh berapa, belanja mingguan tuh berapa gitu ya. Jadi beberapa nominal yang sudah sesuai dengan kategori gitu biasanya aku ecer gitu ya setiap harinya gitu. Aku langsung pisah-pisahkan ke dalam amplop gitu. Kemudian setelah 1 bulan biasanya baru aku pindahkan ke dompet gitu. Nah, ini kayak pendapatan April gitu, semuanya aku catat di sini ya teman-teman. Cuman karena kemarin itu kan untuk budget apa aja itu sudah ada ya, jadi sudah ada di dompet terpisah gitu ya. Jadi untuk pengeluarannya aku tidak terlalu konsisten untuk mencatat gitu, karena kan pengeluaran itu sudah ada di pos-posnya masing-masing gitu ya. Nah, beda dengan yang sekarang gitu. Kalau sekarang aku rutin catat karena itu kan harus aku evaluasi di akhir bulan sesuai dengan pengeluaran berapa dan pemasukannya berapa gitu. Nah, balik lagi ke video, setelah aku kumpulin uangnya di dalam amplop itu, biasanya setelah awal bulan ya, misal kayak aku buat budgeting di bulan Mei kemarin kan, itu untuk keuangan di bulan Juni, biasanya di awal bulan itu aku langsung masukkan uangnya ke sini gitu teman-teman, ke dompet pintar ini, dan aku pisah-pisahkan gitu biasanya. Nah, di sini cuman ada biaya pendidikan anak ini sama amal yang aku taruhin ya di setiap harinya gitu. Soalnya kan kalau amal kan aku naruhnya memang 5.000 setiap hari ya, setiap suamiku kerja gitu. Kemudian kalau untuk biaya pendidikan sebisa mungkin sih aku naruhnya itu 1 bulan itu 300.000 nabungnya gitu ya. Tapi kalau pendapatannya lagi sedikit, aku nggak naruh setiap hari ke tabungan pendidikan itu. Jadi pokoknya 1 bulan aja itu aku fullin 300.000 gitu. Tapi biasanya itu fullnya itu di tanggal 24 ke atas sih gitu teman-teman. Soalnya kadang kan suamiku ada liburnya ya di entah itu awal bulan atau pertengahan gitu kan, pasti ada liburnya gitu. Sementara untuk nabung aku usahakan 1 bulannya itu tabungan utama itu hanya 2 juta ya teman-teman. Kemudian tabungan yang kapan saja itu 100.000, dan sisanya itu aku isi sinking fund, kemudian challenge yang 20.000 dan lain-lain gitu. Nah, ini amplop-amplop yang biasanya aku pakai untuk budgeting ya teman-teman. Ini memang sengaja belum aku bongkar kemarin-kemarinnya gitu. Soalnya kan rencananya aku masih mau terapkan budgeting yang kayak gini lagi gitu. Cuman setelah beberapa bulan ya aku jalanin dengan metode yang baru dari bulan Juni, Juli, Agustus ya, sekarang udah 3 bulan, berjalan 3 bulan gitu. Kayaknya uangnya ini aku simpan aja dulu gitu, barangkali nanti kan aku butuh gitu ya. Dan mungkin untuk lain kali, mungkin kalau aku mau terapin budgeting kayak gini,
lebih baik aku buat yang baru aja gitu. Dan seperti yang kalian lihat di sini di amplopnya itu sudah ada sesuai dengan kategorinya ya teman-teman, sudah aku tulis juga sama nominalnya berapa gitu. Kayak tadi ada jalan-jalan, kemudian ada belanja mingguan gitu-gitu sih, kemudian ada dana tak terduga gitu, kayak kebutuhan pangkas rambut gitu ya. Jadi aku nggak usah sebutkan satu persatu lagi ya teman-teman nominalnya, kalian mungkin udah pada tahu ya berapa aja nominalnya gitu. Cuman untuk subscriber baru mungkin bertanya-tanya gitu ya, ini uang apa gitu kan, untuk apa gitu. Tadi di awal video sudah aku jelasin juga ya sedikit gitu ya tentang cara mengatur keuanganku yang dari pertama kali buat budgeting gitu ya. Dan di sini sekarang aku mau bongkar-bongkar uangnya ini untuk aku simpan dulu gitu ya, entah untuk dana darurat atau untuk tabungan. Ini aku juga masih bingung karena kan takutnya uang ini kepake gitu ya, mau dipakai gitu, karena kan rencananya untuk bulan Maulid nanti itu aku mau ada akikahnya Asyaka ya, sama sekalian acara hitan gitu ya, sunatan hitan, maksudnya selamatan hitan gitu, kemudian langsung tedak siten gitu. Jadi ada beberapa acara yang mau langsung digabung jadi satu gitu, sama sekalian acara Maulid Nabi. Kemungkinan besar kan nanti akan ada pengeluaran yang tak terduga gitu ya. Jadi rencananya sih mau buat siap-siap untuk dana itu. Dan ini sudah selesai aku keluarin semuanya uangnya, cuman aku mau benerin dulu ini nominalnya ya. Aku mau jadi ini satu nanti, tapi mau benerin ya antara pecahan yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 dan 5.000 gitu. Jadi biar gampang ngitungnya juga. Sebenarnya kalau lihat uang kayak gini tuh teman-teman, jiwa ingin shoppingku tuh meronta-ronta loh teman-teman. Nggak tahu ya, kalau ada uang nganggur gitu bawaannya pengen senang-senang aja ya, entah itu jalan-jalan gitu kan ya, makan-makan gitu, ataupun shopping ya, belanja keperluan kita gitu ya. Bukan keperluan sih, lebih tepatnya ke keinginan gitu ya. Tapi inget lagi bahwasanya tuh kan kita punya impian yang harus kita capai gitu ya. Ingat masa depan anak-anak gitu. Dan rasa shopping itu mulai meredup. Ya sebenarnya sih juga perlu ya kita jalan-jalan gitu ya, juga perlu liburan lah gitu ya, demi kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga ya. Pasti kan di rumah tuh kita capek mengurus anak-anak, apalagi kayak aku anak 2 gitu ya, belum lagi beberes rumah gitu kan ya. Walaupun sih mungkin jalan-jalannya hanya 1 bulan 1 kali, dan itu pun bukan jalan-jalan yang harus staycation ataupun liburan kemana jauh gitu, enggak ya. Tapi mungkin nyenengin anak-anak sih lebih tepatnya gitu ya. Kayak kemarin, minggu kemarin itu kan aku ke alun-alun gitu, jadi kayak apa ya, refreshing aja sih sebenarnya gitu, bukan liburan gitu. Oh ya, balik lagi ke video ini, uangnya totalnya tadi ada 2.700.000 ya teman-teman. Dan ini sebagian sudah aku tukarkan uangnya karena tadi nominalnya ada yang 10.000, 5.000, 20.000 gitu. Jadi kayak memakan tempat banyak gitu. Jadi aku tukerin ke uang pecahan yang 50.000 sama 100.000 aja gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, lebih baik uangnya ini aku taruh di dana darurat aja dulu ya teman-teman. Soalnya kalau ditaruh di tabungan utama, suatu saat nanti aku butuh gitu ya. Jadi aku tinggal ngambil aja gitu. Dan karena kan juga sudah deket ya, sudah tinggal beberapa bulan lagi untuk acara Asyaka gitu, kemungkinan kan nanti dibutuhkan. Jadi aku taruh di dana darurat aja gitu. Tapi sebenarnya sih aku ada rencana gitu ya, rencana yang mungkin nanti aja kali ya aku kasih tahu ke kalian gitu, karena kan ini cukup memakan tabungan banyak gitu ya, menguras tabungan gitu. Tapi nanti aja kayaknya kalau deal aku kasih tahu ke kalian ya kabar bahagia ini gitu. Cuman sekarang aku tahan aja dulu, takutnya kan nggak jadi ya. Jadi aku nggak mau woro-woro aja dulu ya.
Dan ini aku sudah masukin di dana darurat tadi. Aku tulis juga sebenarnya tadi itu kan nominal awalnya itu 2.400.000, kemudian aku tambah 2.600.000, jadi total akhirnya itu ada 5 juta rupiah ya teman-teman. Jadi uang itu yang akan aku pakai nanti untuk persediaan ketika aku butuh dana mendesak gitu. Dan ini sengaja 100 ribunya ini aku sisihkan gitu ya, dan aku ambil yang nominal 20 ribuannya ini 80 ribu ya, jadi 4 lembar aku taruh ke challenge yang 20 ribu di sini gitu. Dan yang sisanya 20 ribu mau aku taruh di sinking fund yang versi mini ya gitu, karena untuk sinking fund yang besarnya biasanya itu aku taruh uangnya nanti ya, hasilnya itu dari sisa tabungan gitu ya, karena ini kan masih ada beberapa hari ya untuk bulan Agustus. Sekarang masih tanggal 25, masih ada 5 hari lagi untuk mengumpulkan dana untuk sinking fund. Dan akhirnya kita sampai di penghujung video ya teman-teman. Oh ya, ini untuk amal masih aku sisihkan ya, aku nggak tabungin di dana darurat karena kan ini sudah terlanjur aku tulis untuk amal gitu. Jadi ini rencananya mau aku kasihkan langsung nanti ke yang membutuhkan gitu. Dan segini aja ya teman-teman videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.